Tidak kau jatuh. Kau jatuh atensi anak putih kan. Serius. Jaga yang di sana tuh bisa hancur sudah. Jangan cerita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah karya Al-Ustaz Dr. Firanda Dirjah hafizahullahu taala. Masih pada pembahasan tentang bagaimana gangguan dari kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk pada yang keempat. Di antara bentuk gangguan mereka adalah menjelek-jelekan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan publik. Ya, mempermalukan Nabi, menghancurkan kehormatan Nabi di depan umum. Di antara yang paling semangat dalam melakukan hal ini adalah seorang yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah dan juga Abu Lahab. Al-Walid bin Al-Mughirah, beliau ini pemuka dari Bani Makhzum. Dari Bani Makhzum. Adapun Abu Lahab dari Bani Hashim, pemuka Bani Hashim. Meskipun sebenarnya antara Bani Hashim dengan Bani Makhzum itu terdapat permusuhan yang kuat, yang sangat keras, namun dalam hal ini mereka sepakat. Ya, dalam hal ini mereka bersatu karena mempunyai musuh yang sama. Ya, mereka semua bersatu dalam upaya menghancurkan Islam. Quraisy pada saat itu mengumpulkan para pembesar Mekah untuk membahas langkah bagaimana menghancurkan Islam. Ya, musyawarah yang hina ini dipimpin oleh tadi Al-Walid bin Al-Mughirah, di mana dia berkata, wahai kaum Quraisy, sungguh musim haji sebentar lagi akan tiba, di mana para utusan bangsa Arab akan datang. Para delegasi, utusan-utusan akan datang. Sedangkan mereka juga sudah mendengar tentang agama yang didakwahi oleh Muhammad ini. Maka dari itu hendaklah kita menyatukan metode dalam menjatuhkan Muhammad ini. Jangan sampai kita beda pendapat, jangan sampai kita berselisih, sehingga nanti akan ada kontradiksi, hal yang tidak harus satu suara lah istilahnya. Ya, bagi kita semua ini. Maka lihatlah di sini bagaimana kecerdasan Al-Walid bin Al-Mughirah dalam memerangi Islam. Cerdas, tapi kecerdasannya dipakai dalam hal yang demikian. Subhanallah. Ya, kecerdasannya malah menjadi sebab kebinasaan bagi dirinya sendiri. Ya, kebinasaan yang abadi, naudzubillah. Maka di sini juga faedahnya hidayah tidak bertolak ukur dengan kecerdasan. Lihat di sini Al-Mughirah, Al-Walid bin Al-Mughirah cerdas, tapi demikian keadaannya, naudzubillah. Maka bersyukurlah kita di atas hidayah, diberi hidayah, karena mahal hidayah ini. Ya, murni diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur dan kita jaga. Al-Walid menghasung para pembesar Quraisy untuk menentukan sebuah tuduhan yang akan mereka arahkan kepada Muhammad, agar kehormatan Muhammad hancur di hadapan bangsa Arab.
Ya, mereka mikir, rapat, musyawarah, tuduhan apa yang cocok. Maka para pembesar Mekah yang hadir saat itu berkata, baiklah, kalau gitu silakan engkau tentukan suatu ide untuk kami, wahai Abu Abdi Syams, yakni Al-Walid. Al-Walid menjawab, jangan seperti itu, silakan kemukakan ide kalian, nanti aku pilih. Ya, silakan usulkan aja sudah, setiap kalian usulkan aja, nanti dipilih. Akhirnya mereka mulai berpikir tuduhan apa yang cocok yang dapat diarahkan kepada Rasulullah. Jadi mereka mencari-cari tuduhannya. Ya. Kenapa mereka mencari-cari? Karena apa? Mereka sadar sendiri akan betapa sempurnanya pribadi Rasulullah SAW. Ya. Gak ada sisi jeleknya tuh gak ada gitu ya. Bingung mau bilang apa untuk merendahkannya. Gak ada bahan. Mereka tidak mengemukakan ide untuk memata-matai Rasulullah, untuk membongkar aibnya. Enggak ada tajasus untuk Rasulullah. Menunggu-nunggu keteligirincan enggak ada, nunggu-nunggu aibnya enggak ada, enggak nemu. Ya. Karena mereka paham, mereka kenal. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenalnya sebagaimana mereka kenal dengan anaknya sendiri. Artinya mereka sangat kenal dengan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang akhlaknya sempurna. Ya, tidak ada satupun aib yang bisa diungkap dari Nabi SAW. Karena sekali lagi Nabi Muhammad SAW manusia tanpa aib, maksum, salawatullahi wassalamu alaihi. Ya. Juga Syekh Hasan Al-Bukhari hafidhullah menyebutkan bahwasanya kebiasaannya manusia itu kagum sama seseorang karena 3 hal. Biasanya seseorang itu dikagumi karena 3 hal. Yang pertama karena rupanya yang rupawan, dan itu ada pada Rasulullah SAW. Di mana para sahabat ketika melihat Nabi SAW sangat terpesona. Ya, diungkapkan sebagaimana rembulan malam. Pokoknya luar biasa ungkapannya. Itu Rasulullah SAW. Ya. Rupanya, ya, rupawannya sangat luar biasa. Demikian juga yang kedua karena akhlaknya. Orang itu menyukai seseorang karena akhlaknya. Dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW fi khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala, muji langsung. Ala khuluqin azim. Ya, sebagaimana di Al-Qur'an, ya. Allah memuji akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang sangat agung, yang sangat mulia. Jadi yang memujinya Allah langsung. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya paling mulia. Ya. Sampai juga Syekh Hasan Al-Bukhari menyebutkan orang sekarang ya membaca berbagai macam tulisan. Ya. Kata beliau, ya terjemahannya gitu ya. Sampaikanlah apapun yang kalian mau tentang kehebatan akhlak para tokoh dunia. Ya, kagum sama siapa gitu ya. Cari yang paling hebat. Kemudian coba didampingkan dengan Rasulullah SAW. Akhlaknya Rasulullah SAW. Gak ada artinya tuh kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Memang tidaklah sebuah aib, bukanlah sebuah keburukan kita mengambil pelajaran dari siapapun. Namun sungguh merupakan sebuah aib, sebuah kekurangan yang sangat besar bagi umat Islam ketika dia menjadikan rujukan utama dalam hal akhlak khususnya mencarinya kepada selain Nabi Muhammad SAW. Ya, coba lihat ini, coba lihat itu. Kemudian Rasulullah nggak dihiraukan. Ini aib sebenarnya. Ya. Hari ini sebagian kita mencari filosofi akhlak pada tradisi orang lain, ya. Mencari tentang akhlak, gitu ya. Melihat tradisi ini, tradisi itu. Mendengar atau membaca para pemikir, orang-orang yang cendekiawan, para filsuf, atau teori-teori bikinan manusia yang pasti ada kekurangannya. Ya.
tulisan-tulisan, teori-teori manusia dari cendekiawan segala macam pasti ada kekurangannya, pasti ada tanggapannya, ya, sanggahannya dan seterusnya. Padahal cukup bagi umat Islam, sebenarnya sudah cukup yang ada pada kisah hidup Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau cari teladan sebenarnya cukup pada Nabi kita Muhammad SAW yang tadi di surah Qalam tadi ayat 4, yang Allah pencipta alam semesta ini telah memuji akhlaknya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan mercusuar, yakni patokan yang utama bagi siapa saja yang mencari yang namanya kemuliaan, ya, mencari teladan. Jika dunia saat ini mengeluhkan, ya, krisis iman, krisis moral, karakter, itu tidak lain karena jauh dari mata air akhlak nabawi. Ya. Kenapa kering secara akhlak, iman, kok kering? Ya. Itu karena jauh dari mengenal Nabi Muhammad SAW, jauh dari ilmu, dari petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, sehingga seakan-akan berjalan tanpa arah. Demikian keadaan yang mungkin kita pun melihatnya langsung secara kedua mata kita, di mana orang-orang bergerak, ya, bagaimana mereka bergerak dengan keadaan kosong dari ilmu agama, naudzubillah, ya, kosong dari ilmu agama, kering, ya, kering dari siraman rohani istilahnya gitu ya. Maksudnya di ilmu agama yang alaman hadis salaf kan seperti itu. Ada banyak orang yang masih kering hal itu, kalau tidak dikatakan belum pernah dibibit, ya, disiram itu nggak ada. Kalau nggak mau dikatakan dibibit aja nggak pernah, gitu ya. Artinya benar-benar kering istilahnya, kasihan gitu ya. Miris melihatnya sebenarnya. Ya. Kata beliau, mengapa kita mencari penerang lain sementara kita memiliki penerang seterang matahari? Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi yang pertama karena indahnya rupa, yang kedua orang itu kagum kepada yang lain karena akhlaknya tadi. Ya, Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya luar biasa, pemaaf luar biasa, paling dermawan dan seterusnya. Semua akhlak ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga tentang jasanya. Kita akan kagum sama seseorang karena dia berjasa sama kita, kan seperti itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling berjasa. Di mana di antara jasa yang terbesar adalah di mana beliau membimbing, ya, manusia agar masuk surga dan selamat dari neraka, agar bisa bahagia yang sebenarnya dan lepas dari kesengsaraan yang sebenarnya. Ya, dan juga kita tahu bagaimana jasa Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agar ilmu ini tersebar, dan yang sedang kita baca ini gangguan-gangguan yang beliau hadapi. Ya, ini menunjukkan jasa Nabi kita Muhammad SAW luar biasa kepada kita, kepada umat Islam. Ya, beliau rela, ya, berbuat sesuatu yang beresiko untuk dirinya sendiri, ya, untuk nyawanya. Ya, beliau sebagaimana yang sedang kita baca, bagaimana gangguan-gangguan yang beliau hadapi demi apa? Ilmu tersebar sampai kita sekarang. Ini perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, jasa yang luar biasa. Ya, bagaimana perjuangan agar ilmu ini sampai ke sini, kan, Palangkaraya, sampai ke titik sini, kan gitu ya. Sampai kita paham mana yang benar, mana yang salah, itu setelah perjuangan habis-habisan. Ya, ini jasa Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga diantara bentuk bagaimana beliau sangat berjasa istilahnya bagi kita umat Islam adalah ketika diantaranya beliau diberikan kesempatan doa mustajab, maka Nabi SAW simpan untuk di hari kiamat, yang dimana doa tersebut untuk mendoakan umatnya, ya, untuk mendoakan umatnya, bukan untuk diri sendiri, tapi beliau memikirkan umatnya. Ketika di telaga Haud ada yang diusir, gitu ya, maka Nabi apa? Umati, ya, umatku kenapa diusir? Ketika melewati jembatan Sirat, ya, di atas Jahannam, para Nabi melewati duluan dan mereka berdoa, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah umatku. Ya,
Nih, bagaimana bentuk jasa yang luar biasa pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi 3 hal. Dan semuanya sempurna 100% ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka demikian sehingga mengharuskan kita sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan cintanya karena ilmu, karena kita sangat mengenalnya. Ya, dan demikian peribahasa kita kan seperti itu. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu maka mudah-mudahan ini di antara usaha kita untuk bisa memunculkan perasaan benar-benar mencintai Rasulullah SAW sebagaimana di judul buku ini kan seperti itu. Belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali ke buku ini, mereka kafir Quraisy mencari-cari, ya, karena nggak ada, akhirnya bikin-bikin kan seperti itu. Karena nggak ada aibnya, Nabi Muhammad SAW maksum. Maka muncullah ide pertama, di mana sebagian mereka berkata, bagaimana kalau kita bilang dia ini dukun? Ya. Bagaimana kalau kita tuduh dia sebagai dukun? Maka Al-Walid menjawab, tidak bisa. Ya. Aku ini sudah melihat segala macam jenis dukun. Ya. Dan Muhammad bukan salah satu dari dukun. Gak bisa dikatakan dia dukun. Muhammad tidaklah mengucapkan jambi-jambi sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para dukun. Gak bisa kita bilang dia dukun. Ya, gak ada jambi-jambinya dan perbuatan-perbuatan dukunnya gak ada. Yang kedua, ide yang kedua, bagaimana kalau kita bilang dia orang gila? Maka Al-Walid menjawab, gak bisa juga. Kita tahulah gitu ya. Kita tahu semua apa itu orang gila, gitu. Siapa itu yang orang gila? Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, emosinya sangat stabil, orangnya tenang. Jiwanya tidak terguncang, ya, tenang gitu ya. Dan tidak ada was-was sedikit pun padanya, sehingga tampak jelas sekali bahwasanya Muhammad bukan orang gila. Ya. Gak bisa kita katakan dia orang gila. Ide yang ketiga, bagaimana kalau kita bilang dia sebagai penyair? Ya, suka bikin kata-kata bijak gitu ya. Maka Al-Walid menjawab, nggak bisa juga. Ya, kita semua khususnya kafir Quraisy kan gitu, Arab, kaum Arab pada saat itu lagi di atas, yang lagi di puncak-puncaknya ilmu syair, ya, ilmu tentang ilmu syair gitu ya, puitis, kata-kata puitis segala macam, sastra gitu ya. Kita semua paham apa itu sastra, kita ahlinya ini. Dan kita semua tahu bahwa yang diucapkan oleh Muhammad bukan syair. Gak bisa juga. Kita semua paham apa itu syair. Dan Nabi Muhammad kalau ngomong bukan syair. Kemudian ada juga lagi yang memberikan ide, bagaimana kalau kita bilang dia itu penyihir? Maka Al-Walid bilang, sungguh dia bukan penyihir. Kita semua sudah melihat para penyihir dan berbagai macam praktek sihir ala mereka. Maka Muhammad tidaklah melakukan tiup-tiupan, ya, ikatan-ikatan buhul yang biasa dilakukan oleh para penyihir. Enggak ada tuh pada Nabi Muhammad. Gimana? Ya, pada Muhammad enggak ada kayak gitu. Maka orang-orang pun kehabisan ide. Ya, terus gimana? Pendapatmu apa, wahai Abu Abdis Syams? Maka lihat ucapan Al-Walid, ya, yang mengherankan gitu ya. Demi Allah, sungguh apa yang diucapkannya, yang disampaikannya, maksudnya Al-Quran, itu sangat manis dan indah. Dia sadar sendiri, sadar aja dia. Akar pokoknya seperti pohon kurma dan cabangnya adalah buahnya. Tidakkah kalian mengarang sesuatu pun tentangnya, kecuali pastilah akan terbongkar kebatilannya. Akan tetapi ada satu fitnah yang paling mungkin untuk diarahkan kepada Muhammad, yaitu bisa aja kita tuduh sebagai penyihir. Ini kayaknya bisa ya, gitu. Kayaknya bisa ya, disematkan kepadanya sebagai penyihir. Maksudnya gimana nanti dibilang penyihir? Kita akan jelaskan bahwa sihir tersebut tidaklah seperti sihir pada umumnya. Ini sihirnya top ini, luar biasa nih. Ya.
baru lagi nih, ya, terupdate. Kita akan jelaskan bahwa sihir ala Muhammad ini merusak hubungan antara anak dan ayah, seseorang dengan saudaranya, istrinya, dan keluarganya. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas di awal di jilid 2 ini, tentang beliau dituduh sebagai penyihir karena diantara sebabnya adalah memecah belah. Maka lihatlah bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah, nah ini dia, mengakui bahwa dirinya telah berdusta. Akan tetapi dia tetap saja mengajak manusia untuk melariskan tuduhan dusta tersebut demi memerangi dakwah Islam. Ya, naudzubillah, ya, menjadi seseorang yang seperti Al-Walid ini, sudah tahu kebenaran tapi tetap aja lanjut di atas kedustaan, di atas kebatilan. Ya, naudzubillah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala khusus tentang Al-Walid ini. Ya, subhanallah. Itu di surah Al-Mudaththir ayat 11 sampai 22. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku, kata Allah, untuk bertindak kepada orang yang sudah aku ciptakan sendiri. Ini ciptaanku ini, si Walid ini, Al-Walid. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Dan aku yang telah memberikan padanya harta benda yang sangat banyak. Ya, ini kata Allah, aku sudah kasih dia ini harta yang banyak. Wa banina syuhuda, anak-anak yang selalu bersamanya. Ya, punya anak banyak gitu ya, kayak pasukan. Ya. Dilihat mulia, banyak nih pasukannya, banyak anak. Wa mahattu lahu tamhidan, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Di antara buktinya tadi, dia sampai bisa mengumpulkan para tokoh-tokoh Quraisy. Berarti dia orang yang didengar ucapannya, ya, terhormat dia. Tsumma yatama'u an azid, kemudian dia sangat ingin agar aku, yakni Allah, agar tambah lagi nikmat tersebut. Itu sudah luar biasa nikmat yang dia dapatkan dari Allah, harta, anak, kehormatan yang luar biasa, kelapangan gitu ya. Itu pun dia minta lagi, pengen nambah lagi, ketamakan dia. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak akan aku tambah. Innahu kana li ayatina anida, karena sungguh dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Sa'urhiquhu sa'uda, aku akan membuat dia terbebani, seakan-akan mendaki, ya, pendakian yang sangat melelahkan. Artinya dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dan abadi. Naudzubillah. Innahu fakkara wa qaddar, sungguh dia telah berpikir dan menetapkan apa yang dia tetapkan. Faqutila kaifa qaddar, celaka dia, bagaimana dia bisa menetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian celaka dia, bagaimana dia telah menetapkan. Tsumma nazar, kemudian dia memikirkan, merenungkan. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam dan merenung. Yakni gejolak di dalam dirinya sangat dahsyat, ya, ketika memutuskan untuk menuduh Muhammad sebagai penyihir. Ya, gejolak di dalam dirinya luar biasa. Ya. Ia terus berpikir hingga akhirnya dia mengerutkan wajahnya. Kenapa? Karena dia tahu pasti akan kebenaran dan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Demikianlah kondisi jiwa-jiwa orang kafir yang penuh dengan gejolak. Mereka mengetahui kebenaran, namun syahwat mereka enggan untuk mengimaninya. Ya, kepanasan istilahnya gitu ya. Kepanasan, ya, kayak di ruqyah gitu ya, disampaikan kebenaran, kepanasan. Ya. Sebagaimana juga yang disampaikan barusan beberapa hari yang lalu oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala di Masjidil Haram, ketika ada daurah tabligh akbar tentang prinsip Ahlussunnah kepada pemimpin kaum muslimin. Di akhir ceramah beliau bilang, ya, ada 3 jenis orang yang mendengarkan ceramah ini. Yang pertama, orang yang berbahagia, yaitu Ahlussunnah.
dia senang dibahas. Yang kedua, orang jahil yang dia mencari kebenaran, dia senang juga dapat ilmu seperti itu. Yang ketiga, orang yang seperti ini, kepanasan, ya. Mendengarkan untuk sabar terhadap pemimpin segala macam, jangan menghancurkan kehormatannya, doakan dengan kebaikan, tahan lisannya, jangan memberontak, tetap taat dalam hal yang ma'ruf selama bukan maksiat, ya, sabar seterusnya sezalim apapun selama dia sebagai muslim. Maka demikian orang yang ketiga seperti ini tadi, kepanasan luar biasa. Ya. Maka berbagai macam tuduhan akhirnya kan, ini penjilat, penguasa, ini seterusnya. Dan anehnya kan seperti itu. Di sisi lain dibilang penjilat, di sisi lain dibilang teroris. Kadang awas tuh teroris. Tapi di sisi lain dibilang penjilat, ya, karena disuruh taat terus sama pemimpin, ya. Disuruh sabar segala macam, penjilat. Tapi di sisi lain kita dibilang teroris. Ya, ini pelimplan istilahnya gitu kan, gonta-ganti, tuduhan demi tuduhan dan kepanasan. Dan kata saya Sulaiman Ar-Ruhaili, dan ini bentuk istilahnya kayak ibadah kita gitu, yaitu membuat ahlu bid'ah kepanasan, ya. Kita semakin semangat, makin senang untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar, prinsip besar ahlus sunnah wal jamaah. Di antaranya tentang yang beliau bahas kemarin tentang prinsip ahlus sunnah kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Maka kepanasan orang-orang yang menyimpang dalam hal itu, ya. Kata Syekh Abdul Razak Hafidullah juga, orang-orang mau dengar hadis-hadis tentang sholat, tentang ibadah-ibadah, akhlak segala macam dari Rasulullah, tapi pas sudah hadis-hadis tentang sikap kepada pemimpin kaum muslimin kepanasan, ya. Kayak di Ruqyah, ya. Padahal itu juga ada di Sahih Muslim, ada babnya sendiri, banyak hadis-hadisnya. Tapi seakan-akan nggak tahu benar. Ya seperti ini saja. Dia tahu kebenaran, namun syahwat mereka enggan untuk mengimaninya. Na'udzubillah. Maka lalu bagaimanakah hasil dari pemikirannya yang panjang ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, melanjutkan ayat 23 sampai 25 atau sampai 26. Tsumma adabara wastakbara. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan dirinya. Faqala in hadza illa sihrun yusar. Kata dia, Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini sihir ajaran bahari. In hadza illa qaulul bashar. Ia tidak lain hanyalah perkataan manusia, kata dia. Allah juga bilang sa'uslihi saqar, dan aku akan memasukkan dia ke dalam neraka saqar. Alhamdulillah. Kata beliau Safiran Habibullah, maka termasuk sunnatullah, maksudnya sesuatu yang pasti terjadi, ya, sesuatu yang pasti terjadi, sudah Allah memang tetapkan keadaan demikian, bahwa orang-orang kafir akan tegak berdiri melawan kebenaran sampai hari kiamat. Demikian, pasti akan ada yang melawan kebenaran ini, mengganggunya, meskipun mereka tahu kebenaran hal tersebut, ya, khususnya Yahudi, ya, mereka tahu kebenaran. Mereka akan terus memerangi kebenaran dengan segala daya dan upaya mereka, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Lahab, dan selain mereka. Dan orang-orang seperti ini akan terus ada sampai hari kiamat, tahu kebenaran tapi, ya, putar arah istilahnya, banting setir. Nauzubillah. Kayak yang baru-baru yang debat itu kan dia belajarnya dulunya salafi istilahnya gitu. Nauzubillah. Kemudian di beberapa hari yang lalu dia yang istilah menyerang salafi. Nauzubillah. Dia pernah belajar kitab-kitab akidah salaf, ya, belajarnya kepada guru-guru salafi dulunya, ulama-ulama salafi, namun berubah arah. Nauzubillah. Ya. Nauzubillah. Ya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah As-Saff ayat 8 sampai 9. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tipu dayanya, tuduhan-tuduhannya, ingin mereka padamkan cahaya Allah ini.
namun Allah justru malah menambah sempurna cahayanya, tambah naik, ya, tambah viral istilahnya, tambah orang tahu kebenaran, makin banyak yang tahu kebenaran akhirnya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Kayak istilah yang disebut oleh Ustadz Muflih dulu di Masjid Imam Nawawi dulu, ya. Di Masjid Imam Nawawi dahulu, udah lama banget. Ya, daurah masih di Masjid Kayu. Ya. Yang dimana beliau bilang dakwah salaf ini, dakwah sunnah semakin ditekan semakin meluas, kayak martabak aja. Semakin ditekan semakin meluas. Ya. Demikian dakwah salaf. Ya. Semakin diganggu, semakin semakin meluas. Ya. Semakin tersebar. Walau karihal kafirun, walaupun mereka enggak mau, ya, walaupun mereka tidak menyukainya, mau kadang mau. Semakin ditekan, semakin berusaha untuk diredupkan, malah semakin terang cahayanya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda wa dinil haq, membawa petunjuk dan agama yang benar. Maksudnya ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Liyudhhirahu ala dini kulli. Allah ingin menampakkan Islam ini di atas agama yang lain, di atas ajaran-ajaran yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrikin itu tidak menyukainya. Taib. Kata Syekh Firanda Hamidullah, meskipun orang kafir telah mengerahkan segalanya, namun Islam tetap akan jaya. Oleh karena itu, kalau diperhatikan dengan seksama, kita akan dapati bahwasanya sarana dan upaya Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam jauh lebih kecil dan sederhana dibandingkan upaya yang dikerahkan oleh kaum kafir untuk memerangi Islam. Ya. Berbagai macam usaha, ya, keluar modal banyak tuh. Demi apa? Menghadang dakwah Islam. Namun justru yang terjadi sebaliknya, tambah tersebar. Ya, kita lihat aja misalnya bekas-bekas dakwah Ustadz Yazid rahimahullah kan seperti itu. Awal-awalnya ya kisah-kisah yang disebutkan seperti itu ya, sampai mau dibunuh, mau dibakar rumahnya segala macam. Ya. Tapi lihat sekarang kan sudah tersebar. Ya. Ilmu tersebar. Ya. Perjuangan mereka awal-awal dulu tahun 90-an luar biasa. Ya. Kita sudah tinggal metik aja. Ya. Mereka yang membibitnya, menyiramnya, menjaganya dari gangguan-gangguan. Kita sekarang tinggal petik aja, tinggal petik makan ya. Maka jazahumullahu khairan, rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Namun tetap saja dakwah Rasulullah sampai kepada manusia secara seluruhnya. Ini merupakan pesan kepada kita semua dalam berdakwah, agar jangan sampai semangat dakwah itu padam disebabkan gencarnya permusuhan dari orang-orang yang membenci dakwah ini. Jangan kicep ya bahasanya, jangan kicep. Tetap maju ya, tetap maju, bismillah seperti itu. Banyak orang-orang yang jauh lebih tinggi imannya daripada kita, mereka pun juga diganggu. Kita pun maka ya wajar-wajar saja ya, ada yang benci segala macam kan seperti itu, sehingga tidak berhenti. Yang mereka yang lebih hebat, yang lebih kuat imannya, istilahnya berat ujiannya, kita ini nggak ada apa-apanya, kok malah mundur istilahnya gitu ya. Ketika ada gangguan sedikit, maka kita harus tetap maju ya, istilahnya gitu. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal ayat 59, wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Janganlah orang-orang yang kafir itu mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak dapat melemahkan Allah. Jadi jangan mengira orang-orang kafir itu akan sukses dalam rencana buruk mereka. Ya, tidak akan ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Backingannya Allah langsung gitu.
Baik. Selanjutnya yang kelima, mereka diantara bentuk gangguannya kepada dakwah Islam adalah menjelek-jelekkan ajaran Islam. Ya. Memberikan tuduhan-tuduhan seperti di surah Al-Furqan ayat 4 sampai 5 disebutkan sini, in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Mereka berkata, Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kedustaan yang dibikin-bikin oleh Muhammad dengan bantuan kaum lain. Maka sungguh mereka telah berbuat kezaliman dan kedustaan yang besar. Asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila, kata mereka. Kata mereka, Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang dahulu, yang dimana Muhammad minta agar dituliskan kepadanya. Habis itu Muhammad membacakan dongeng-dongeng tersebut setiap pagi dan petang, atau lalu dibacakanlah kepada Nabi Muhammad dongeng-dongeng tersebut setiap hari, pagi dan petang hari. Makanya subhanallah, kata si Firanda, mereka tahu betul Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Gimana mau mengarang? Itu karangan Muhammadnya. Kayak apa mengarangnya? Bisa baca, bisa tulis kada. Mereka telah menyaksikan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Mereka juga tahu bahwasanya Rasulullah SAW sangat jarang keluar dari Mekah. Di mana belajarnya kan seperti itu untuk mengarang? Andai pun Nabi SAW keluar Mekah, itu pun banyak yang mengawaninya, gitu ya, dari kafir Quraisy, ya, menyertainya dalam perdagangan istilahnya gitu. Sebelum beliau diutuskan, ya urusan bisnis kan seperti itu, khususnya bisnisnya Khadijah kan seperti itu. Mereka lihat sendiri Nabi Muhammad SAW kesana kemari kan seperti itu. Apakah mereka melihat Nabi Muhammad belajar biar bisa mendongeng? Gitu ya. Lalu siapakah kaum lain yang mengajarkan seluruh isi Al-Quran ini kepada beliau? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah An-Nahl ayat 103, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Dan sungguh kami mengetahui bahwa mereka telah berkata, kata mereka, tuduhannya, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Itu yang disampaikan Muhammad tuh, itu ajaran orang, ada yang ngajarin tuh. Padahal orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya itu bahasanya non-Arab, Ajami. Kata mereka, Nabi Muhammad ini bisa menyampaikan ini, belajarnya sama orang yang di luar Arab, orang yang Ajami, bahasanya bukan Arab. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal Al-Quran ini datang dalam bahasa Arab yang sangat fasih. Dan bahasa Arab yang paling fasih, yang paling paham orang Arab itu tersendiri pada saat itu, kafir Quraisy, orang-orang Quraisy ya, suku Quraisy khususnya. Ya, kok bisa dapat ilmu lebih hebat dari mereka, dari luar Arab? Dari mana dapatnya? Gitu. Tiada penjelasan lain tentang sikap kontradiktif dan pembangkangan mereka ini selain apa yang telah Allah sebutkan. Ya, ini demikian sekali lagi di antara ciri khas ya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang kafir, ahlul bid'ah dan seterusnya, mereka itu kontradiktif, pelin-pelan dalam berpendapat. Prinsipnya itu enggak jelas. Ya. Misalnya gitu ya, dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mungkin pernah kita sampaikan. Mereka menolak sebagian sifat. Bilangnya apa? Ini kayak makhluk aja kalau kita tetapkan, nggak boleh, nggak ada. Mungkin lain lah itu, bukan itu maksudnya. Ganti yang lain apalah gitu ya. Jangan itulah. Ya. Allah turun ganti, bukan Allah yang turun, apalah gitu, yang lain lah gitu ya. Pahalanya kah, malaikatnya kah gitu ya. Tapi mereka di sisi lain mereka menetapkan sebagian sifat kan seperti itu. Sifat 7, sifat 20 mereka tetapkan. Ilmu misalnya mereka tetapkan, Allah punya ilmu. Bisa aja kita bantah, Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu, gimana tuh? Ya. Kayaknya sama kayak apa ya kamu? Gitu.
Mereka jawab apa? Ya beda lah ilmu Allah dengan ilmu kita. Ya sama ya, semuanya gini yang kita bahas nih. Wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah, Allah turun, Allah berada di atas ars. Tentu beda dengan makhluknya. Sama kayak prinsip yang kamu pasang sekarang nih tentang ilmu Allah. Ya, gak mau kau tolak. Ya, dan kau bilang apa? Beda lah ilmu Allah dengan ilmu kita. Ya sama aja, yang kita yakini semuanya kayak gitu juga. Nggak ada kita bilang mirip gitu ya. Nah, ini pelin-pelannya mereka. Ya, ini bentuk pelin-pelannya mereka. Ya, naudzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wa istayqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Fandur kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkari lantaran kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Ya. Jadi di hatinya sebenarnya mereka paham kebenaran. Maka lihatlah bagaimana akhir cerita berupa kebinasaan bagi orang-orang yang berbuat keburukan tersebut. Tapi silakan azan terlebih dahulu, kita baca sedikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Saya lanjutkan sedikit lagi. Di antara bentuk olokan mereka kepada dakwah Nabi SAW itu dibilang aneh. Di surah Shad ayat 5. Aja'ala al-alihata ilaha wahida in hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad pengen menjadikan sesembahan ini cuma satu? Ya, yang lainnya ditinggal gitu. In hadza la syai'un ujab, ini sangat aneh. Ya, dan demikian sampai sekarang dibilang aneh dakwah tauhid ini. Di antara ucapan mereka juga di surah Sabah ayat 7 sampai 8, wa qala alladziina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbiukum idza muzziqtum kullam mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah balil ladziina la yu'minuuna bil akhirati fil 'adzabi wad dhalalil ba'id. Dan orang-orang kafir berkata kepada yang lainnya, kepada sesama mereka, maka kalian ku kasih tahu orang yang mengabari kepada kalian bahwa jika badan kalian sudah hancur lebur, lalu kamu benar-benar akan dibangkitkan lagi dalam ciptaan yang baru, ini hari kebangkitannya. Ini aneh kan? Aftaru 'ala Allahi kadziba. Ini makin aneh lagi ucapan mereka. Itu apa? Apakah dia berdusta atas nama Allah? Subhanallah. Ataukah dia gila? Dituduh apa? Dituduhnya Nabi Muhammad berdusta atas nama Allah ketika menyampaikan tentang adanya hari kebangkitan. Kebalikan seperti itu. Balil ladzina la yu'minuna bil akhirah, namun orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, mereka akan berada di azab, wad dhalalil ba'id, dan kesesatan yang sangat jauh. Membolak-balikan fakta. Ya. Dibolak-baliknya, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Sampai sekarang demikian. Yang syirik dibilang ya ini bentuk memuliakan orang soleh, ya, tradisi yang harus dilestarikan dan seterusnya. Namun dibilang terbalik-balik. Ya. Dan telah berlalu sebelumnya tuduhan mereka Islam itu agama yang tadi memisahkan, memecah belah, ya, antara istri dan keluarganya seterusnya. Padahal tidak ada satu agama pun yang lebih luar biasa untuk mengajak kepada persatuan seperti ajaran Islam ini. Namun tentu persatuan yang diseru oleh Islam bukan yang penting kumpul secara fisik, tidak, tapi bersatunya di atas pondasi yang sangat kuat, yaitu akidah tauhid yang lurus. Ini persatuan yang hakiki, yang akan awet selama-lamanya, yaitu sama-sama bertauhid, sama-sama berakidah yang benar. Maka demikianlah kelakuan orang-orang kafir dari zaman ke zaman. Mereka akan selalu menuduh, menjelek-jelekan, mengolok-olok, ya, Islam. Demikian pula orang-orang yang berpegang dengannya. Lihatlah fitnah yang mereka gembar-gemburkan pada saat ini. Mereka bilang Islam itu agama terorisme, atau agamanya para teroris, kata mereka. Subhanallah, padahal tidak ada agama yang lebih besar ajaran kasih sayangnya daripada Islam. Ya, jangankan ngebom, ya, ranting di jalan aja disuruh pinggirkan, kan seperti itu. Nah, disuruh ngebom kayak apa? Ya. Membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, dosanya sangat besar. Ya. Ancamannya tidak mencium bau surga. Ya. Kepada hewan pun juga aturan-aturan banyak menunjukkan kasih sayang kepada hewan, apalagi kepada manusia. Ya. Seorang yang ibadahnya masya Allah, kemudian dia zolim kepada kucing karena dia kurung, gak dikasih makan, kasih minum, gak dibiarkan keliaran cari makan sendiri, masuk neraka. Ya, disebutkan dalam hadis kan seperti itu. Mereka juga bilang Islam ini kaku sehingga tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Padahal tidak ada agama yang lebih mengajak untuk berpikir dan berkarya seperti Islam ini. Mereka juga menuduh Islam ini sebagai ketinggalan zaman, ya, secara pola pikir khususnya. Padahal tidak ada agama yang lebih mengajak untuk menuntut ilmu, ya, semangat menuntut ilmu, meraih ilmu yang bermanfaat dan memakmurkan bumi ini dengan ilmu daripada Islam yang lebih kencang motivasi untuk belajarnya. Baik, demikian kita bawakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu beri kita ilmu yang bermanfaat dan pertolongan untuk mengamalkannya dan istiqomahkan sampai Allah wafatkan kita semua. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi